Apa yang kamu pikirkan ketika melihat wajah ini untuk pertama kali? Bukankah wajah ini terlihat tampan? Kamu gak akan nyangka kalau wajah itu adalah wajah dari pembunuh sadis yang menghebohkan Korea Selatan pada tahun 2022 lalu. Bagaimana dia bisa menjadi pembunuh? Dan berapa banyak orang yang sudah dia bunuh? Ini adalah cerita lengkap dari pembunuh sadis bernama Lee Gi-yong. Lee Gi-yong, laki-laki kelahiran tahun 1991, yang pada saat itu berumur 31 tahun adalah penduduk asli kota Paju. Dia dikenal sebagai cucu pemilik gedung komersial di daerah itu. Lee Gi-yong dikatakan selalu mengaku sebagai cucu pemilik gedung dan berpura-pura menjadi orang kaya. Dia juga sering memamerkan kekayaannya kepada kenalannya dengan resume palsu yang ditampilkannya. Di dalam resumenya, ia menuliskan bahwa dia adalah pemilik gedung yang memiliki banyak properti, anggota tetap tim judo nasional, dan CEO sukses. Sebelumnya, Lee Gi-yong adalah mantan seorang tentara di militer Korea Selatan. Namun, menurut seseorang yang bertugas di militer bersama Lee Gi-yong, menganggap bahwa perkataan Lee Gi-yong sebagai cucu pemilik gedung adalah palsu. Orang itu bercerita, saat bertugas sebagai sersan, Lee Gi-yong pernah menggigit tangan seorang petugas polisi yang sedang menindaknya pada saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Lee Gi-yong pun tertangkap dan menjalani hukuman di penjara militer. Dikatakan juga bahwa setelah Lee Gi-yong keluar, dia menghubungi seseorang kenalannya di militer untuk meminta pinjaman uang. Kalau dipikir-pikir, mana ada orang yang mengaku kaya raya, punya belasan properti, minta pinjaman uang kepada temannya sampai begitu. Tapi setelah polisi menyelidiki, memang benar Lee Gi-yong adalah cucu pemilik gedung di daerah Paju. Kakeknya adalah pengajar dan orang yang kaya raya. Kakeknya memiliki tanah di daerah Paju dan dikenal sebagai orang kaya yang terus berinvestasi di real estate. Ia menghasilkan banyak uang melalui pembangunan perkotaan dan benar-benar memiliki gedung. Lee Gi-yong sendiri gak menerima banyak dukungan keuangan dari kakek dan ayahnya, sehingga ia mengalami kesulitan dalam ekonomi keuangannya. Polisi berkata bahwa Lee Gi-yong menderita kesulitan keuangan karena ia bekerja sebagai buruh harian tanpa pekerjaan tetap setelah ia keluar dari militer. 20 Desember 2022. Lee Gi-yong yang pada saat itu sedang mengemudi dalam keadaan mabuk mengalami kecelakaan dengan mobil taksi yang dikendari oleh pria berumur 60-an. Menyadari kesalahannya, Lee Gi-yong mengajak sopir taksi itu ke apartemennya dengan maksud membahas ganti rugi. Lee Gi-yong berpura-pura akan mengganti kerugian yang dialami sopir taksi itu dengan memberinya uang damai di dalam apartemennya. Setelah sampai di apartemen, mereka berdua pun masuk ke dalam. Pas sudah di dalam, bukannya membayar ganti rugi, Lee Gi-yong malah membunuh supir taksi itu dengan sadis. Lee Gi-yong memukuli supir taksi itu sampai tewas. Sesudah membunuh, Lee Gi-yong menyembunyikan mayat supir taksi itu di dalam lemari apartemennya selama 5 hari. Ketika keluarga dari supir taksi itu menghubungi HP korban, Lee Gi-yong berpura-pura menjadi supir taksi yang sudah tewas. Tapi keluarga korban curiga. Hal ini karena adanya perbedaan dalam model bahasa dan chat dari komunikasi itu. Kemudian keluarga korban meminta untuk bertelepon. Tetapi balasannya selalu beralasan. Permintaannya untuk telepon dibalas dengan kalimat, "Aku sibuk. Aku kehabisan baterai." Keluarga korban yang merasa curiga langsung melaporkan kejadian itu ke polisi. Namun gak lama setelah itu, pada jam 11:22 tanggal 25 Desember, pacar Lee Gi-yong menemukan mayat supir taksi itu di dalam lemari pada saat dia lagi mencari makanan kucing di apartemennya. Pacarnya yang kaget langsung menelpon polisi. Polisi pun langsung berangkat ke apartemen itu dan mengidentifikasi mayat yang ditemukan oleh pacar Lee Gi-yong. Setelah diidentifikasi, polisi memastikan kalau mayat itu adalah mayat dari supir taksi yang dilaporkan keluarganya menghilang beberapa saat lalu. Kemudian mobil taksi korban ditemukan di tanah kosong sekitar 1 km dari apartemen Lee Gi-yong. Lee Gi-yong sebelumnya dengan sengaja menghapus semua rekaman di dalam kartu memori black box taksi itu guna menghilangkan bukti. Setelah membunuh supir taksi, Lee Gi-yong menggunakan kartu kreditnya dan melakukan pesta mewah. Dari rincian penggunaan kartu kredit korban yang sudah dirilis oleh kepolisian, tepat setelah Lee Gi-yong melakukan pembunuhan, dia membeli cincin mahal senilai 6 juta won dan menghabiskan sekitar 7,69 juta won untuk membayar bar dan hotel mewah.
Igyong juga mengajukan pinjaman sebesar 45 juta won menggunakan kartu kredit korban. Total jumlah uang yang digelapkan Igyong selama 5 hari berjumlah sekitar 55,57 juta won. Sebelumnya, Igyong berhasil membuka pola kunci HP korban dari melihat catatan yang dibawa oleh korban itu sendiri. Mengingat usia korban yang sudah lansia, mungkin korban sering kelupaan mengenai pola kunci HP korban itu sendiri. Di hari yang sama setelah mayat ditemukan, Igyong pergi membeli alkohol dan makanan buat mentraktir 5 pria asing yang dia temui untuk pertama kalinya. Dia mentraktir 5 pria asing itu menggunakan kartu kredit yang sudah dia curi. Igyong pun memamerkan kekayaannya dan berbicara mengenai pembunuhan kepada 5 orang yang baru ditemuinya itu. Setelah Igyong dan 5 orang itu meninggalkan bar, tiba-tiba mereka mulai berkelahi. Dan selama perkelahian itu, Igyong menderita luka ringan dan dibawa ke rumah sakit. Pas dirawat di rumah sakit, dia ditangkap karena dugaan pembunuhan pada tanggal 26 Desember 2022. Setelah diinvestigasi oleh polisi, Igyong berkata kalau dia membunuh sopir taksi itu karena sebelumnya terjadi pertengkaran mengenai masalah ganti rugi uang. Namun beberapa orang tidak percaya dengan omongan Igyong. Orang-orang itu gak percaya karena perbuatan Igyong yang memakai uang korban setelah pembunuhan yang dia lakukan. Saat itu, Igyong punya uang tunai senilai 450.000 won. Dan saldo di rekening banknya ada sekitar 170.000 won. Total dari seluruh asetnya cuma 620.000 won. Dengan uang segitu, gak mungkin cukup untuk digunakan buat ganti kerugian yang dialami supir taksi itu. Usut punya usut, Igyong ternyata juga pernah beberapa kali dihukum karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Pada tahun 2013, pas Igyong bekerja sebagai tentara, dia pernah dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara oleh pengadilan militer. Hal itu dikarenakan Igyong melakukan perlawanan dengan menggigit tangan polisi yang sedang menindaknya pada saat Igyong mengemudi dalam keadaan mabuk. Namun hal itu nggak membuat Igyong kapok. Dia masih mengulangi mengemudi dalam keadaan mabuk hingga 2 kali, dan dijatuhi hukuman penjara pada tahun 2019 selama 1 tahun penjara. Tidak berhenti di situ. Setelah polisi menginvestigasi lebih dalam, polisi menemukan bahwa apartemen yang dijadikan tempat Igyong melakukan pembunuhan ternyata bukan milik Igyong, melainkan apartemen itu sebenarnya milik mantannya yang bernama Wang, berusia 50-an. Igyong berkata kalau mantannya itu sudah lama pergi dan gak ada kabar sama sekali sejak Agustus 2022. Sebelumnya, Igyong pertama kali bertemu sama mantannya di sebuah tempat hiburan pada tahun 2017. Setelah itu mereka pun hidup bersama. Igyong yang ekonominya kurang bagus, akhirnya bergantung secara finansial ke mantannya. Igyong juga pernah meminjam uang sebesar 350 juta won dari mantannya itu. Igyong bilang ke polisi kalau dia gak melakukan pembunuhan berencana, melainkan dia gak sengaja melakukan pembunuhan dengan gak sengaja melempar kunci pas atau kunci yang dipakai buat peralatan reparasi pada saat bertengkar sama mantannya itu. Sehingga hal tersebut membuat mantannya tewas seketika. Namun, pernyataan itu rupanya merupakan kebohongan. Korban sebelumnya diketahui menagih Igyong untuk segera melunasi tunggakan utangnya. Bahkan, Igyong pada saat itu membeli apartemen atas nama korban. Igyong sudah merencanakan pembunuhan agar bisa menguasai keuangan korban, mulai dari deposito banknya dan lain-lain. Dia merencanakan kejahatannya pada tanggal 3 Agustus tahun 2022. Dimulai dari mencari racun di internet yang cocok untuk digunakan untuk membunuh mantannya, tapi rencana itu nggak terrealisasi. Pada akhirnya, Igyong membunuh mantannya dengan memukul kepala dan tubuh mantannya sebanyak 10 kali dengan benda tumpul. Mantannya pun tewas seketika. Setelah melancarkan aksinya, Igyong dengan santai mengeluarkan kartu SIM ponsel korban dan memasukkannya ke ponselnya sendiri. Dia mengakses M-Banking dan mentransfer uang sebanyak 39,3 juta won ke rekeningnya sendiri. Kemudian, Igyong menggunakan kartu kredit atas nama korban sebanyak 41,93 juta won. Total, dia menghabiskan uang sebanyak 81,24 juta won dari kartu itu. Bahkan, dia sempat berusaha menjual apartemen korban pada bulan Desember 2022 lalu. Ini adalah video pada saat Igyong berlibur pada tanggal 7 Agustus tahun 2022. Kemungkinan video ini diambil sebelum dia membunuh mantannya sendiri. Selain itu, Igyong sempat mengirimkan 132 pesan ke teman mantan yang sudah dibunuhnya. Dia berpura-pura menjadi mantannya yang sudah tewas agar tidak menimbulkan kecurigaan.
sama persis seperti yang dia lakukan kepada keluarga sopir taksi yang sudah ia bunuh. Kemudian mayat mantan yang sudah dia bunuh, dia masukkan ke dalam roof box yang biasa digunakan pada atap mobil. Lee Gi-yong membuangnya di tepi sungai Gyeongnam di Paju. Dia juga membuang alat yang digunakannya untuk membunuh mantannya itu. Mendengar pernyataan Lee Gi-yong, polisi langsung melakukan pencarian besar-besaran selama 6 hari. Dimulai tanggal 27 Desember 2022 untuk menemukan jenazah Wang, mantan yang sudah dibunuh oleh Lee Gi-yong. Polisi mengunjungi tempat itu dengan Lee Gi-yong guna mengetahui letak jenazah yang sudah Lee Gi-yong buang. Polisi terus mencari mayat itu hingga memperluas lokasi pencarian sampai muara Sungai Han, dimulai dengan pencarian bawah air bahkan melalui drone. Namun polisi tidak kunjung menemukan mayat korban. Di wilayah itu minim akan petunjuk. Hal ini dikarenakan tidak adanya CCTV di wilayah itu dan penerangan lampu yang kurang, apalagi lokasi itu yang sangat sepi. 6 Januari 2023. Lee Gi-yong menunjuk lokasi baru, tempat di mana ia mengaku mengubur mantannya itu. Polisi langsung melakukan penggalian di tempat yang dia tunjuk, tetapi polisi nggak juga menemukan mayat korban. Kemungkinan besar mayat tersebut hilang di Sungai Han akibat hujan deras di wilayah Gyeongnam mulai pertengahan Agustus tahun 2022 lalu. Atau mungkin pernyataan Lee Gi-yong yang berbohong. Pada akhirnya, proses pencarian mayat korban berhenti sekitar bulan Maret tahun 2023 lalu. Akhirnya, kasus pembunuhan yang pertama ini menjadi kasus pembunuhan tanpa adanya bukti mayat maupun alat yang digunakan untuk membunuh. Polisi hanya mendapat bukti dari pengakuan Lee Gi-yong itu sendiri dan noda darah korban yang ditemukan. Polisi mencurigai adanya korban tambahan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Lee Gi-yong. Karena polisi menemukan bercak darah yang kelihatan sudah lama di tas travel dan di langit-langit apartemen Lee Gi-yong. Tetapi Lee Gi-yong bersikeras menangkal adanya korban ketiga. Dia mengatakan bercak darah itu adalah bercak dari mantannya yang sudah dia bunuh. Polisi yang masih curiga akan adanya korban lebih, bahkan menghubungi 380 orang yang pernah berkomunikasi dengan Lee Gi-yong. Hal itu polisi tujukan untuk menanyakan kondisi dari orang-orang itu. 95% dari 380 orang sudah dihubungi. Sisa 5% nomornya sudah tidak aktif. Lee Gi-yong juga diketahui sudah pernah menikah dengan seorang perempuan di kota Paju pada tahun 2018 lalu. Namun mereka bercerai. Polisi pun mencari keberadaan mantan istrinya itu dan berhasil menemukannya. Mantan istrinya dalam kondisi baik-baik saja. Mantan istrinya juga berkata bahwa dia kesulitan saat hidup dengan Lee Gi-yong pada saat itu. 22 Februari 2023. Sidang pertama kasus pembunuhan Lee Gi-yong dimulai. Lee Gi-yong mengakui semua dakwaan jaksa tanpa adanya keberatan sama sekali. 19 Mei 2023. Pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup pada Lee Gi-yong. Sebelumnya, jaksa menuntut Lee Gi-yong untuk dihukum mati. Namun, pengadilan menolak permintaan jaksa karena menurut pihak pengadilan, hukuman mati seharusnya diterapkan pada kasus yang luar biasa. Pernyataan pengadilan itu membuat banyak orang menyayangkan hukuman yang diberikan kepada Lee Gi-yong. Mengingat pembunuhan yang sudah dilakukan Lee Gi-yong termasuk pembunuhan yang sangat sadis. Hingga saat ini, Lee Gi-yong masih mendekam dalam penjara. Lee Gi-yong diperkirakan bebas dari penjara setelah dia mati. Terima kasih sudah menonton konten ini, dan sampai jumpa.